Pemanfaatan permainan anak sesuai perkembangan anak usia dini. Para pakar sepakat menyatakan bahwa bermain merupakan dunia bagi anak. Bermain bagi anak dilakukan saat berlari, berjalan, menggali tanah, mandi, melompat, memanjat pohon, menggambar, menyanyi, dan masih banyak lagi. Secara bahasa, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak secara spontan atau langsung, atau kegiatan yang dilakukan melalui interaksinya, baik itu dengan orang lain maupun benda-benda di sekitarnya. Dilakukan dengan senang hati, kemauan sendiri, penuh imajinasi, menggunakan 5 indera dan seluruh anggota tubuh. Menurut Parton dalam Sujoyono 2012, kegiatan bermain merupakan sarana sosialisasi yang diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk anak menemukan, bereksplorasi, berkreasi, mengekspresikan perasaan dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Ada beberapa manfaat bermain bagi anak menurut Akromi 2012. Yang pertama, untuk mendapatkan kegembiraan dan hiburan. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan intelektual. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan motorik halus. Yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar anak. Yang kelima, untuk meningkatkan kemampuan anak untuk berkonsentrasi. Yang keenam, untuk meningkatkan kemampuan anak untuk memecahkan masalah. Aspek perkembangan anak usia dini. Aspek pertama adalah aspek nilai agama dan moral. Aspek ini berfokus dalam penanaman nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku, hingga kesadaran anak perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik sejak dini. Tidak hanya itu, belajar agama dan moral banyak manfaat serta menanamkan sikap-sikap baik pada anak, seperti menolong sesama, bersikap jujur, sopan, menghormati orang yang lebih tua, hingga toleransi dengan penganut agama yang berbeda. Harapannya anak akan tumbuh dengan persepsi yang tepat dan benar. Aspek kedua ada aspek perkembangan fisik motorik. Stimulasi yang dapat diberikan pada anak usia dini dalam perkembangan fisik motorik dengan cara memberikan kegiatan melalui gerakan besar dan gerakan kecil. Kegiatan gerakan besar dapat diberikan melalui bermain aktif seperti kegiatan bermain, berlari, melempar, meloncat, dan gerakan yang terlibat dalam aturan atau gerakan permainan bebas. Sedangkan stimulasi untuk motorik halus dengan memberikan kegiatan yang cenderung melibatkan koordinasi mata dengan otot jari, tangan seperti menulis, menggambar, dan menggunting. Aspek yang ketiga ada aspek perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial ialah proses kemampuan belajar dan perilaku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Begitu halnya anak usia dini akan belajar bagaimana membentuk hubungan sosialnya dengan teman seusianya maupun lingkungan sekitarnya. Anak mampu bersosialisasi dengan baik sesuai tahap perkembangan dan usianya, sehingga anak akan mudah bergaul dengan lingkungan sekitar. Pengalaman sosial yang diterima anak sejak dini akan mempengaruhi hubungan sosialnya di masa mendatang. Menurut Aisyah 2015, perkembangan sosial tidak lepas dari perkembangan emosi anak, karena emosi sangat berpengaruh terhadap perilaku anak di dalam kehidupannya. Maka penting bagi guru maupun orang tua untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosial anak. Menurut Thomson dalam Indri Jati 2016 berpendapat bahwa perkembangan emosional pada masa anak-anak memberikan sebuah deskripsi tentang pertumbuhan psikologis dari anak tersebut. Perkembangan sosial emosional ini dapat diamati ketika anak bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain, sehingga di dalam pembelajaran pun dengan bermain. Aspek yang keempat ada aspek perkembangan kognitif.
Perkembangan kognitif anak usia dini sangatlah penting, maka perlu dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang indera anak terhadap apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar, memungkinkan mereka untuk memahami dan menerima apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar lebih lanjut. Kegiatan yang ditawarkan harus mampu mengajarkan memori untuk peristiwa yang akan datang dan masa lalu, mengembangkan pemikiran untuk menghubungkan satu peristiwa ke peristiwa berikutnya, menalar apa yang terjadi, memecahkan masalah, dan menerjemahkan beragam simbol yang ditemukan di lingkungan. Aspek perkembangan kognitif ini juga berhubungan erat dengan akal dan pikiran, sehingga jangan heran jika pertumbuhan pada era ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Salah satunya tanda bahwa aspek kognitif anak berkembang ialah dia mampu berpikir logis dengan mengenal perbedaan, klasifikasi, perencanaan, pola, inisiatif, dan sebab akibat. Yang kelima ada aspek perkembangan bahasa. Menurut Vygotsky dalam Susanto 2014, pada umumnya bahasa dan pikiran anak berbeda. Kemudian secara perlahan sesuai tahap perkembangan mentalnya, bahasa dan pikirannya menyatu sehingga bahasa merupakan ungkapan dari pikiran. Anak secara alami belajar bahasa dari interaksinya dengan orang lain untuk berkomunikasi, yaitu menyatakan pikiran dan keinginannya, memahami pikiran dan keinginan orang lain. Menurut Susanto 2014, pembelajaran bahasa untuk anak usia dini diarahkan pada kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Untuk memahami bahasa simbolis, anak perlu belajar membaca dan menulis. Oleh karena itu, belajar bahasa sering dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa untuk berkomunikasi dan belajar literasi, yaitu belajar membaca dan menulis. Dengan bahasa yang mereka miliki, perkembangan kosakata akan berkembang dengan cepat. Jenis permainan yang sesuai aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Pertama, sesuai dengan pendapat Prolog 1978, yaitu bermain aktif dalam bermain pasif. Kedua, yaitu berdasarkan kemampuan atau keterampilan yang dikembangkan pada diri anak. Bermain aktif dan pasif secara umum, bermain aktif dilakukan pada masa kanak-kanak awal, sedangkan bermain pasif pada akhir masa kekanak-kanak, yaitu sekitar usia para remaja karena adanya perubahan fisik, emosi, minat, dan sebagainya. Pandangan yang melihat bahwa penggolongan jenis permainan dapat berdasarkan kemampuan atau keterampilan yang berkembang pada diri anak. Perkembangan aspek fisik motorik anak melalui bermain. Pertama, bermain delikan. Pada permainan tradisional, delikan atau kalau di Jakarta disebut petak umpet, yang mampu merangsang anak untuk tampil menggerakkan seluruh badannya, melatih koordinat otot-otot besar dan kecil. Yang kedua, bermain dengan lilin. Mainan berbentuk adonan seperti lilin atau tanah liat bisa juga digunakan untuk melatih keterampilan motorik halus anak. Biarkan ia mencubit adonan dengan jari-jarinya dan berkreasi membentuk benda-benda yang dia sukai. Selain lilin dan tanah liat, adonan kue juga bisa digunakan untuk melatih kemampuan motorik halus anak. Yang ketiga, menggambar dan mewarnai. Permainan yang satu ini sangat disukai oleh anak-anak, bahkan tanpa disuruh. Anda pasti pernah melihat anak menggambar dan mewarnai di berbagai tempat yang ia suka, yang salah satunya adalah tembok rumah. Baik, selanjutnya ada perkembangan aspek kognitif anak melalui bermain. Bermain adalah media penting dalam proses berpikir dalam memberikan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Anak akan terlatih menghadapi dan menciptakan situasi yang nyata melalui percobaan dan perencanaan. Pada saat anak membuat aturan bersama dengan temannya, maka pada saat itulah anak membangun pikiran abstraknya, sehingga anak akan mendapatkan ide-ide yang lebih kreatif. Dengan pengalaman pada saat bermain, anak juga akan membangun daya ingat mereka secara tajam. Hal ini pula akan mendorong terhadap perkembangan bahasa anak. Contoh permainan yang meningkatkan aspek perkembangan kognitif anak yaitu yang pertama ada puzzle.
Puzzle merupakan permainan yang dapat meningkatkan kognitif anak karena anak akan terus mencoba mengingat pola untuk memecahkan masalah, yaitu menyusun potongan-potongan gambar sampai terciptalah sebuah gambar yang utuh. Terus yang kedua ada bermain masak-masakan. Seperti pemaparan yang terlihat dalam video, dapat disimpulkan bahwa bermain masak-masakan dapat mendukung anak untuk mengembangkan aspek kognitifnya karena ia akan belajar memanfaatkan benda-benda nyata untuk difungsikan menjadi objek lain, serta melatih berpikir secara abstrak. Berpikir abstrak sendiri pada dasarnya adalah kemampuan anak untuk menghubungkan berbagai konsep tanpa disertai kehadiran masalah, objek, atau ide secara nyata. Sebagai contoh, gelas kertas bisa digunakan untuk mengganti telepon, kardus untuk menggantikan gerobak sayur, dan daun-daunan sebagai pengganti uang kertas. Terus yang ketiga ada campur-campur warna. Selain mengenal berbagai macam warna dan cara memanipulasinya, permainan ini juga bertujuan untuk meningkatkan fokus dan ketahanan anak untuk menyelesaikan aktivitas yang sedang ia kerjakan. Selanjutnya ada perkembangan aspek bahasa anak melalui bermain. Anak memperoleh bahasa dengan berbagai cara, yaitu dengan meniru, menyimak, mengekspresikan, dan juga melalui bermain. Pada saat bermain, anak menggunakan bahasanya dan mengkomunikasikan bahasanya secara efektif dengan orang lain. Anak akan menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi dengan temannya ataupun sekedar menyatakan pikirannya. Dan secara langsung pada saat itulah anak akan belajar bahasa. Interaksi anak dengan lingkungan sekitar pada saat bermain membantu anak memperluas kosakata dan memperoleh kata bahasa dalam penggunaannya secara tepat. Contoh permainan yang meningkatkan aspek perkembangan bahasa ada bernyanyi bersama anak. Menyanyi bersama anak dapat membantu mengembangkan pengenalan bunyi dan suara pada anak, khususnya untuk membantu pelafalan kata oleh anak agar lebih jelas. Menyanyikan lagu yang memuat irama dan cerita juga dapat membantu anak untuk mempelajari huruf baru sebagaimana mereka memahami irama dan isi lagunya sambil bernyanyi. Anak-anak juga bisa sambil menemukan kosakata baru, misalnya jika menyanyikan huruf-huruf alfabet. Orang tua bisa sambil mengarahkan untuk anak agar bisa menebak kosakata yang diawali huruf A, B, C, dan seterusnya. Terus ada bermain pentas drama. Salah satu kegiatan yang seru dan menarik untuk dilakukan bersama si kecil adalah bermain pentas drama. Kegiatan ini bisa melatih anak dalam berbahasa, yakni anak bisa berbicara atau mendramakan suatu cerita. Diiringi dengan nyanyian dan tarian, kemampuan anak dalam bahasa bisa semakin meningkat. Yang terakhir ada membaca bersama anak. Ketika membaca bersama anak, mintalah mereka menjelaskan mengenai apa yang telah mereka baca. Membaca bersama-sama membantu anak untuk mengekspresikan diri mereka sendiri secara verbal. Dari penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dapat lebih mempelajari tentang huruf dan kosakata ketika orang tua membaca bersama-sama dengan mereka, serta meminta anak-anak untuk menceritakan cerita apa yang mereka telah baca. Lanjut, perkembangan aspek sosial emosional anak melalui bermain. Kegiatan sosialisasi anak ketika bermain, anak akan berinteraksi dengan orang lain, baik teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan. Pada saat itulah anak berkesempatan mengenal aturan sosial dan mempraktekannya dalam interaksinya. Hal ini akan mendorong anak belajar menghadapi perasaan-perasaan dan perilaku teman mainnya. Adapun beberapa contoh permainan yang dapat meningkatkan kegiatan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama ada bermain peran, yang kedua ada bermain bonekaan. Bermain peran. Bermain peran bisa kita sering sebut dengan role play atau bermain peran merupakan salah satu contoh permainan sosial emosional yang bagus untuk anak usia dini. Dengan bermain peran, anak bisa belajar tentang berbagai kondisi dan situasi sehari-hari yang pernah ia lihat dari orang dewasa di sekitarnya. Permainan role play cocok untuk mengasah imajinasi dan kreativitas anak, melatihnya berkomunikasi, berempatik, sekaligus mengajarkan cara menyelesaikan masalah dari skenario yang berbeda-beda. Memutuskan siapa yang akan berakting, sebagai siapa bisa menjadi kesempatan untuk anak belajar bernegosiasi dan bergiliran.
Contohnya, seperti anak bermain polisi-polisian. Ada yang menjadi polisi dan ada juga yang menjadi penjahat. Yang kedua, bermain boneka. Bermain boneka sambil bermain peran juga merupakan contoh permainan yang bagus untuk mengasah keterampilan sosial emosional anak. Karena permainan ini baik untuk mengasah imajinasi, kreativitas, dan empatik anak. Terlepas apapun jenis kelamin mereka, selain itu, bermain boneka juga dapat meningkatkan keterampilan sosial anak. Ini karena anak-anak akan belajar berkomunikasi yang mampu membantu mereka mempelajari kosakata baru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan aspek nilai agama dan moral anak melalui bermain. Adapun beberapa contoh permainan yang meningkatkan aspek perkembangan, yaitu aspek nilai agama dan moral. Yang pertama ada congklak atau dakon, yang kedua ada bergiliran, yang ketiga ada ular tangga. Yang pertama, permainan congklak atau dakon. Sebagai sarana pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini, dengan permainan ini, anak dianjurkan untuk bersikap sportif, jujur, dan tidak memiliki sifat ingin menang sendiri atau egosentris. Yang kedua, ajari anak untuk bergiliran. Biasakan anak-anak untuk dapat bersabar menunggu giliran. Hal ini bisa dibiasakan dilakukan saat hendak makan. Ketika kita akan membagikan makanan, pastikan untuk selalu bergiliran, sesuai dari usia mereka. Misalnya, dari yang tua terlebih dahulu sebagai kakak, lalu ke adik. Hal ini dapat melatih anak untuk bersabar menunggu giliran dan menghormati orang yang lebih tua. Kebiasaan ini tentunya harus diterapkan tidak hanya di rumah saja, namun di setiap kesempatan, baik di mana saja, kapan saja, dan tempat umum lainnya. Yang ketiga ada permainan ular tangga. Dalam permainan ini dapat membantu anak untuk mengembangkan aspek 6, yaitu nilai agama dan moral. Di sini anak dilatih untuk bersabar dalam menunggu giliran. Terima kasih.